ada di masa Rasulullah memperingatkan kembali tentang apa belum datang sih berita tentang orang-orang terdahulu ya. Jadi ini peringatan bahwa orang-orang yang merasakan dampak atau akibat dari perilaku mereka. Makanya di situ disebut alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu. Jadi alladzina kafaru min qablu itu ya para kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Aika, kaum Madian, kaum Sodom, ya baik umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Musa, umat semua lah. Mereka wabala amrihim walahum azab, akibat dari perilaku mereka. Kok kamu ulangi lagi itu. Intinya di situ. Dzalika bi annahu kana ta'tihim, mereka mendapatkan azab yang pedih itu karena mereka sudah datang rasul-rasul yang memang jatah kepada mereka itu dengan keterbayinat ya. Kita mengulang dulu yang namanya al-bayinat itu atau apa keterangan yang jelas itu bisa dimaknai sebagai mukjizat, bisa dimaknai sebagai bukti-bukti nyata bahwa para rasul itu sudah datang dengan satu yang mereka minta bahkan. Misalnya kayak Nabi Soleh itu. Nabi Soleh datang, ini rasulun, aku adalah rasul buat kalian gitu. Tapi ketika mereka begitu, mereka mengatakan bahwa coba kalau kamu memang rasul datangkan bukti mukjizat buat kami. Lalu sama oleh kuasa Allah, seekor unta keluar, tidak lahir dari unta, tapi dikeluarkan oleh Allah dari batu. Dikeluarkan oleh Allah dari batu. Lalu biarkan dia minum, biarkan dia makan, jangan ganggu. Loh, yang tadi itu atas permintaan di mereka itu. Bukti tadi itu atas permintaan mereka. Tapi begitu, ini hanyalah seperti sihir yang nyata. Seperti sihir yang nyata. Nah kalau sudah bilang sihir yang nyata, mengatakan bahwa semua keajaiban yang diterima atau ditampakkan oleh para rasul dengan izin Allah itu bukan sesuatu yang sifatnya bukti kebenaran, tetapi itu adalah sebuah sihir, gitu ya. Nah, di situ disebutkan yang kedua ini, faqalu abasyaru yahdunana, masa orang manusia biasa kok memberi petunjuk kepada kita itu gimana gitu. Mereka mengatakan bahwa tidak cocok, harusnya yang jadi rasul. Jadi mereka mengatakan bahwa rasul di setiap zaman itu tidak pantas untuk menjadi rasul, karena yang lebih pantas menjadi rasul adalah siapa? Malaikat. Makanya dalam ayat lain itu disebutkan, masa rasul kok yakulut to'am, memakan makanan, wa yamshi fil aswaq, gitu. Dalam ayat lain disebutkan itu. Jadi menunjukkan bahwa manusia itu penolakannya, karena mereka seolah tentang siapa yang manusia mulia, siapa manusia yang tidak mulia itu. Nah ini yang kemudian selalu ada diskursus, ya, saya ulangi, diskursus atau dikotomi yang sangat beda banget, ya. Ada disparitas kesenjangan yang sangat kuat antara standarnya Allah dan standarnya manusia di dalam menentukan siapa orang yang soleh, siapa orang yang benar, dan seterusnya. Ya, nah di sini menunjukkan bahwa masa manusia biasa. Ternyata kalimat ini itu penyakit yang juga nyampe di zaman sekarang. Penyakit yang bahkan orang-orang yang tidak hanya manusia biasa, tapi yang berilmu pun hanya karena beda cara menetapkan hukum,
sudah dianggap tidak pantas untuk memberi arahan atau petunjuk. Itu yang kemudian fakafaru, fatawallau wassaling, mereka tidak percaya. Tapi meskipun mereka tidak percaya, Allah juga tidak butuh kepercayaan mereka. Gitu ya. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Nah, dulur, kalau kita lihat ini, ternyata penyakitnya ya hampir podo itu. Penyakitnya orang sekarang dengan orang terdahulu itu. Karena menerima kebenaran. Ya karena itulah sampean dan saya, ayo beda gitu. Jangan kayak orang dahulu yang kalau menentukan kebenaran itu berdasarkan tampilan lahir, berdasarkan standar-standar manusiawi, standar-standar duniawi. Nah, jangan begitu gitu ya. Karena itu yang cenderung membuat orang kemudian tidak jeli, bahkan kadang cenderung keliru. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itu. Ada satu hadis itu ya, yang bunyinya gini. Jadi mereka ini man amila ahlunar. Jadi fima yabdulin nas. Jadi orang yang mayamalu amala ahlinar fima yabdulin nas. Jadi orang yang beramal-amal ahli neraka seolah-olah di muka manusia, tetapi ternyata di depan Allah wa huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Sebaliknya, orang-orang yang seolah-olah ya'malu amal ahlil jannah, orang-orang yang seolah-olah dalam standar fima yabdulinas, dalam standar di depan manusia itu seolah-olah ahli jannah, tak wis lulusan nggak tahu Yaman biyen, Yaman sekarang dan sebagainya gitu loh. Kemudian hafal ini, hafal itu, gelarnya ini itu, lulusan ini itu dan sebagainya. Mungkin standarnya begitu. Lalu ada orang yang tadi itu mungkin kelihatan bodoh, kelihatan nggak terkenal dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada standar yang beda itu. Yang satu dianggap hebat luar biasa, tapi ternyata di hadapan Allah wa huwa min ahlin nar. Yang satu direndahkan, didiskriminasi, dianggap nggak penting, nggak terkenal, nggak pantas untuk memberikan arahan, tapi ternyata wa huwa min ahlil jannah. Itu hadis Nabi. Kalau 1400 tahun yang lalu saja, Rasulullah itu sudah memprediksi akan adanya fenomena dan pola pikir yang seperti itu, berarti ya memang benar-benar terjadi. Dan sekarang memang kita nggak bisa memungkiri itu terjadi. Ya, nah ini yang harus menjadi arahan kita di dalam menentukan atau membuat standar salah benar, membuat standar siapa yang layak kita ikuti dan seterusnya ya. Karena kalau nanti kita salah dalam menentukan standar itu, kita akan terjebak pada kesalahan yang sama yang dulu sudah pernah dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Sehingga dulurku, ayo benar-benar memakai standarnya Allah. Tajamkan intuisi batin kita supaya nggak gampang salah gitu dalam ngecek siapa dan seterusnya. Apalagi di zaman sekarang ya toh, kita sangat gampang terperdaya oleh jisim kemarin ya. Jadi kamu kan kalau tuh jibuka amwaluhum wa'au, janganlah, bahkan Nabi Muhammad sendiri loh diwanti-wanti Allah. Kamu mungkin akan terpesona oleh cara bicara mereka, oleh penampilan mereka, oleh ngobrolnya mereka dan seterusnya. Tapi ternyata enggak itu Muhammad, kata Allah. Enggak itu, kata Allah. Nah ini yang kemarin ya kita bicara di surat Al-Munafikun itu ya, tentang bagaimana betapa orang-orang munafik yang sangat luar biasa di dalam menampilkan performa lahir mereka untuk tidak menipu ya, tetapi
Sebenarnya mereka ya tidak tujuannya menipu, memang hasilnya mereka itu. Kita aja yang kadang tertipu sehingga mengagumi sesuatu yang sebenarnya bukan standar kita. Saya rasa itu, karena itu supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, jangan hal-hal lain dijadikan ukuran. Baik itu pangkat, gelar, jabatan, cara ngomong, atau bahkan cuma sekedar rupa, atau bahkan banyaknya pengikut dan lain sebagainya, itu bukan ukuran, ya, itu bukan ukuran. Jadi kalau di zaman dulu para rasul justru nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa itu. Sehingga ini yang harusnya kita jadikan ukuran yang paling justru valid untuk kita semua. Ukurannya apa? Ukurannya ya Rasulullah, Allah, gitu ya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau Saman bertanya saya berada di mana, saya ada di pinggir pantai. Karena tadi motoran baru turun dari kapal, barusan nyebrang dari Lombok menuju Bali. Karena waktunya ngaji, ya ngaji, berhenti di tengah jalan. Terus ada tempat duduk di pinggir pantai, ya ngaji bersama pantai, bersama pohon, bersama bukit, bersama deburan ombak. Ya. Silakan, ada yang mau tanyakan? Izin Gus. Silakan. Bagaimana cara merubah pola pikir atau cara pandang mindset manusia, Gus? Caranya dengan merubah mindset sampean dulu. Terima kasih, Gus. Nah, gitu. Jadi jangan berobsesi merubah mindset orang dulu, tapi berobsesi merubah mindset kita dulu dengan cara meluaskan sudut pandang. Kita itu selama ini sering merasa sudah hebat, sudah penuh, itu karena mana ada uang. Jadi kadang kita itu ya, misalnya tutup aqua itu. Tutup aqua itu loh, yang tutup aqua botol, itu kalau diisi air, tutup aqua ini akan merasa penuh dengan selokia plek itu penuh. Nggak usah. Tapi maka ketika tutup air ini ditambahi lagi air, dia akan ngomong, nggak usah, saya sudah penuh. Ketika tutup aqua ini ngomong bahwa nggak usah, saya sudah penuh, itu benar nggak? Sesuai fakta nggak? Coba jawab. Sesuai, Gus. Sesuai fakta, karena memang sudah penuh dia. Beneran. Realita itu. Tetapi apakah sudah penuh itu artinya airnya sudah banyak? Nah, ketika ada botol atau gelas di sampingnya, ingin nambahi air ke dalam tutup botol tadi, nggak mau si botol ini. Karena faktanya memang dia sudah penuh. Meskipun penuhnya itu bukan karena banyak, tapi karena tutupnya yang kecil. Wadahnya yang kecil. Lah demikian pula si gelas. Gelas ini pantas nggak kalau dia merasa lebih banyak daripada tutup botol? Pantas nggak kalau dia kemudian berminat untuk ngesoi atau menambahi si tutup botol? Pantas nggak? Pantas, Gus. Sesuai fakta nggak? Sesuai fakta. Sesuai fakta. Artinya dia berhak ngomong gitu. Udah, ketika si gelas ini penuh, lalu di sampingnya ada botol besar, gayung. Kemudian gayung akan ngasih gelas tadi itu air tambahan. Lalu siapa? Gelas mengatakan, "Enggak, aku udah penuh."
Pantas nggak dia ngomong gitu? Sesuai fakta nggak? Gelas ngomong bahwa dia penuh. Sesuai, Gus. Sesuai plat. Dan dia berak. Dia sudah pengen ngasih tambahan kok tadi malahan. Tetapi apakah gelas ini penuh merasa hebat itu karena banyak atau karena sempitnya wadah? Padahal di sampingnya ada gayung. Gayung pun begitu. Dia merasa lebih besar, lebih banyak daripada gelas. Wajar, layak, dan sesuai fakta. Tetapi karena itu yang dijadikan perbandingan adalah gelas. Padahal di samping gayung ada bak. Nah, bak ini lebih besar dari gayung, tapi gayung karena sudah penuh. Ketika bak mau ngasih tambahan ke gayung, tidak mau dia. Tidak mau. Kenapa? Karena dia udah penuh. Faktanya memang udah penuh. Dan dia lebih besar daripada gelas. Nah, ketika bak akan ngasih, bak pun demikian merasa lebih banyak. Penuh, tidak mau ditambahi sama drum. Dan drum pun demikian. Ini selalu meningkat begitu. Sampai nanti kolam, sampai nanti bengawan atau danau. Sampai nanti yang paling tidak bisa lagi adalah laut. Karena laut hampir nyaris tanpa batas. Nah, sudut pandang sampean dan saya dalam hal mencari ilmu, dalam hal apapun yang ditanyakan Mas Iswanto tadi, seringkali kita harus melihat wadah kita. Jangan merasa penuh itu karena memang penuh, tetapi karena wadah kita ini udah besar belum. Nah, makanya sampean sering tak ajak untuk ngaji itu dari berbagai pandangan kita. Ketika sujud, karena yang dipelajari hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Padahal ya ada hanya subhana rabbiyal a'la saja tanpa wa bihamdi. Ada yang subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan seterusnya. Tapi karena satu saja, ya merasa itu yang benar, itu salah, ini yang benar. Dan seterusnya. Di sanalah kemudian seringkali kita itu berantem. Seringkali tidak rukun. Hanya karena sudut pandang wadah kita yang memang sempit, bukan karena kita hebat. Nah, maka bagaimana caranya kita merubah sudut pandang? Rubah kita sendiri dulu. Kalau kita sudah menjadi gayung, jangan merasa hebat karena di sebelahnya ada, lihat di atasnya. Mungkin ada drum, maka kita merubah sendiri. Makanya itulah Rasulullah itu pernah dawuh, dalam hal keakhiratan, di dalam hal keilmuan, di dalam hal kebaikan, di dalam hal ketakwaan, lihatlah orang ke atasmu. Ungdur ilaman huwa fauqakum. Lihatlah orang di atasmu. Tapi dalam hal dunia, dalam hal harta, ungdur ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang di bawahmu. Nah, ini kebalik manusia. Dalam hal kekayaan, harta, dan duniawi, pangkat, dan lihat di atasnya, sehingga lupa bersyukur. Tapi dalam hal akhirat, ketakwaan, mereka ngomongnya gini, mending aku sholat maghrib daripada dia tidak sholat belas. Yang tidak sholat belas ngomong gini, ya mending aku meski nggak sholat, aku nggak ngelokkan tonggo. Daripada itu, akhirnya ngelihat bawahnya, jadi merasa baik. Tapi kalau kita melihat sebaliknya, dalam hal akhirat, bisa sholat maghrib ya, belum bisa aktif isya, nggak kayak dia, sudah bisa isya. Yang maghrib sama isya, saya kok baru maghrib sama isya, belum bisa subuh ya. Yang maghrib isya subuh, saya kok sudah, ini tapi zuhur asar kok masih keteteran ya. Yang sudah zuhur asar maghrib isya subuh, masih ngelihat atasnya. Saya baru sholat wajib, padahal dia sudah bisa sholat duha. Yang sudah sholat duha wajib, dia aku masih belum bisa sholat tahajud kayak mas itu. Selalu begitu. Yang sholat tahajud pun, saya ini baru sholat tahajud, tapi belum bisa bersedekah kayak dia. Jadi ngelihat ke atas. Dalam hal dunia, mereka selalu melihat, saya ini alhamdulillah, tahun ini panen 40 sak, daripada dia cuma 20. Yang 20, alhamdulillah saya panen 20 sak.
daripada dia cuma 1 sak. Yang 1 sak loh masih syukur. Alhamdulillah saya 1 sak panen daripada dia gagal total. Yang gagal total pun alhamdulillah saya gagal total tetapi masih sehat. Daripada itu sakit lo yang masih syukur. Alhamdulillah saya sakit tapi masih ditunggui keluarga saya. Daripada itu yang sakit nggak punya makan sebatang kara. Jadi ada selalu kaca. Itu namanya sudut pandang. Ya. Jadi kalau kita nanti sudut pandangnya kayak gitu luas, tenang, tatmainul qulub, hati itu tenang. Tapi rubahlah itu dari diri sampean sendiri. Merubah dirimu, maka orang-orang di sekitarmu akan kena perubahan yang sampean rasakan. Orang sekarang itu seringkali berusaha merubah orang lain, lupa merubah dirinya sendiri. Itu loh. Lawang Allah aja berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia merubah nasibnya sendiri. Anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan, jauhkan dirimu, lalu baru keluargamu dari api neraka. Berarti yang sama perlu rubah, yang sama perlu selamatkan diri sampean dulu, baru keluarga, baru orang lain, masyarakat dan seterusnya. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya sekarang. Sahur semua. Sahur, Gus. Alhamdulillah sahur, Gus. Siap belum Ngantuk waktunya, semua? Gus? Tidak. Saya tadi itu sepeda motoran di depan, saya gonceng Mbak Jia di depan, lalu di belakang Gus Hafa. Saya rombongan ini banyak, ada 9 motor. Jadi sekitar 19 orang. Pakai motor semua. Nah, tadi pas turun dari kapal itu, di tengah jalan Mbak Jiza, saya tak pindah ke belakang ngantuk. Lah kalau yang Mbak Jiza bisa ngomong saya ngantuk. Lah kalau yang nyupir ini mau ngantuk ngomong gimana coba? Nah, ini tidak bisa. Sama dengan kita ini. Kalau kajian gini nih, kalau yang ngampu kajian kayak saya gini, pengen ngantuk gimana caranya? Kalau sampean kan gampang, matiin aja kamera kan. Wah, saya masih ngaji. Padahal ngantuk ya. Tapi tidak apa-apa, sama ngantuk pun dapat pahala kok. Sudah ikut ngaji itu sudah dapat pahala ya. Cuacanya cerah, ombak berdebur lembut. Saya berada di pinggir pantai apa ini Mas Mijan, namanya Mas Mijan? Pantai apa ini? Pantai apa gitu? Pantai Mas Mizan ya, gitu aja. Kita kasih nama Pantai Mas Mizan daripada sulit-sulit tadi karena saya yang ngajak berhenti tadi Mas Mizan. Suruh cari nama pantainya kok angel. Palet. Masih di Karangasem, Kabupaten Karangasem ini. Ada patung besar. Juga di depan saya bukit, di belakang saya pantai. Ya gitulah Bali indah. Kalau mau indah ke Bali. Kalau mau ke Bali indahlah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati meridai kita. Kalau tidak ada pertanyaan ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua yang mendengar, ayo ingfiru, tambahan berangkat. Karena guru, yakni Gus Glory, baru datang dari Lombok, menuju pulang naik sepeda alangkah pegelnya. Dan saya ini bertempat di Madiun. Di rumahnya, pondoknya ya masjidnya, musolanya Gus Glory baru tadi malam dengan buka bersama orang 120-an Gus tadi malam. Ya alhamdulillah, maka sekarang ayo ditambah sudah mencapai 16 hari. Ayo alhamdulillah ratusan menaik puasa 16 hari. Ayo ditambah kemana silaturahim. Karena silaturahim itu sama dengan umroh. Gus Glory silaturahim keluar Jawa, yaitu ke Lombok. Ibu kok mboten kali lenggah?
Pegel. Nggih, lanjut Bu. Terus pundi, Mbak? Alhamdulillah. Ayo ditambah karena sudah 16 hari, 14 hari. Ayo ditambah silaturahim, ayo ditambah donga, ayo ditambah bersedekah. Bersedekah bukan hanya uang, tapi alhamdulillah aku mendengarkan Gus Lori ini tadi, saya baca alhamdulillah 1000 Gus. Mulai awal tadi di Madiun, di tempatnya Masjid Mushola Baru. Dan ini Gus, insya Allah nanti terus perjalanan ke Blora. Insya Allah mau ini kemarin di Magetan, begitu juga disambut dengan buka bersama orang 150 bapak-bapak, ya ada Pak RT ini tadi malam ya ada 100 dari ibu-ibu muslimat. Alhamdulillah sama Gumun Gus, karena kok tahu-tahu ada rumah jenggelek seperti ini, kapan untuk membuat sih Gus, ibu-ibu enggak tahu, enggak mendengar, kok tahu-tahu sekarang ada rumah seperti ini Gus. Sekarang ada ibunya Mbak Rija katanya. Alhamdulillah. Terus saudara semua di mana berada, ayo ditambah dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, minta kuat, minta sehat, minta rahmat, minta syafaatnya Nabi Muhammad dan Bapak Guru Muhammad Muhtar. Dan semua la haula quwata illa billah. Ya, la haula quwata illa billah, pumpung hidup, pumpung waras, pumpung aman, coba dan doakan Gus Hafid, semoga Enggal diberi sehat seperti kita bersama, semoga bisa berjuang lagi. Dan ini Gus, nanti saya insya Allah ke Blora, mudah-mudahan tercapai dengan selamat. Alhamdulillah. Ya cukup. Sampai di Lombok berapa hari Gus? Nah, namung Bu, namung ya 2 hari. Kalau wingi berangkat, terus tadi malam pulang. Saya turun untuk kembali. Dereng, kami masih di jalan nih. Kita tengah jalan nih, mandap. Mulai di awas-awas. Ayo, mandek ngaji. Ngaji kalau betul mandek. Orang do Bali, orang do tengah perjalanan ngono mau saya kali di Bali namanya Karangasem nembe mandap saking pelabuhan iki lho, Bu. Ya alhamdulillah Gus la quwata illa billah. Cukup. Bismillah semua, ayo ututi, ayo bareng infiru khifafan wasikolan dan la quwata illa billah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dulur keluarga kami. Kami ya hidupnya gini. Kalau saya tadi perjalanan melewati 5 kabupaten berarti saya ini tadi. Mulai dari Denpasar, Badung, lalu Karangasem, kemudian nyebrang Lombok Tengah, kemudian Lombok Timur, 6 ya, hampir 6 kabupaten. Nah ini Bupa juga perjalanan sejak kemarin itu, mulai dari Magetan, kemudian Madiun, dan insya Allah nanti malam Blora. Juga nginap ya hanya untuk menyampaikan ajaran. Saya ini juga bersama seluruh keluarga ini, ada Mbak Rida, ada Mbak Erna, ada Gus Pio, ada Mbak Gane, Mbak Afi, Gus Afa, Gus Faid, Gus Dharma, Mbak Ciza, dan semua staf Sumberillah yang biasanya bikin SWMA TV, Portal Langit, semuanya ini di perjalanan. Ya begitulah kita menikmati hidup sambil bekerja, sambil berdakwah, menunggu untuk mencapai tiket surgawi kita dengan dijalani seperti itu. Oke. Jadi saya sebagai putranya Bu Masrifah, dan ini Gus Khosiin juga sedang perjalanan ke Riau, kemarin setengah bulan di Wonogiri dan Gunung Kidul. Gus Azim juga setengah bulan di Ngawi memberikan pelatihan santana segala macam. Setengah bulan kemarin, ya sudah 15 hari lah sejak puasa itu. Dan sekarang sudah perjalanan ke Oku Selatan, Sumatera Selatan untuk melanjutkan misi setengah bulan lagi di sana. Kemudian ada Mbak Nisa yang di Lombok, kemudian macam-macam. Kita bergerak
Mbak Bima yang di Kalimantan, saudara anak adik-adik kami juga yang di Pasuruan, gimana segala macam ya. Gus Arbi yang di Batam juga sudah hampir setengah bulan ini. Semuanya bergerak di buminya Allah untuk mencari kata bebas tadi, mardhatillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam surat al-mustaqim ila akhir hayat. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innal ladzi min al-azmati tabarak rabbana alhamdulillah ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dal hasdin wa najina fi syaitan sungguh. Rabbana natina wa lina sekalian. Wa dzalimin rabbana la taj'alna wa dzalimin Allahumma rahmah. Rabbana man ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana innana sami'na munadiyan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina muslimin. Allahumma ftah lana abwaaba as-samaa'i wa abwaaba rahmatika Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil wal akhirati wal Rabbana afrigh lana sabra wa sabita aqdamana. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala Muhammadin lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ja'alhu lana imaman wa nuran.